Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Sahabat Brighters yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa jumpa kembali dalam acara podcast Kurma Ramadan, kupasan Risalah Ramadan. Tema kita kali ini adalah judulnya Riya. Tentunya ini memang istilah ungkapan agama dalam arti bahasa Arab. Riya dalam definisi para ulama, khususnya kajiannya adalah kajian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Riya itu artinya izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas, menampakkan ibadah dengan tujuan dipandang oleh manusia agar manusia yang memandangnya memberikan pujian. Kalau kita tarik kesimpulannya, istilah singkatnya, riya itu adalah pamer ibadah karena ingin dipuji. Dan hal ini dalam kajian agama Islam, riya itu pertama, dia merupakan penyakit hati. Yang kedua, riya itu sangat-sangat membahayakan. Yang ketiga, riya itu akan mengakibatkan ibadah yang seharusnya ganjarannya, pahalanya diterima nanti di akhirat, justru kita akan memperoleh nol. Betapa sengsaranya, betapa ruginya orang yang ibadah karena riya. Tentunya karena ini penyakit hati. Kemudian riya juga adalah bisa mengakibatkan hilangnya pahala ibadah. Pasti riya itu sangat-sangat dilarang dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maun. Di sana disebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama? Fadzalika yadu'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka enggan, melarang untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin. Kecelakaan, kebinasaan, nerakawel lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Kok aneh ya, orang yang sholat diancam dengan nerakawel.
penjelasannya adalah ayat selanjutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Orang yang sholatnya lalai. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Al-Atha bin Dinar, lalai itu ada 3 cakupan. Pertama, dilambat-lambatin dari waktu yang sudah ditetapkan. Dientar-entar kalau istilah kita, itu lalai. Yang kedua, lalai itu adalah sholat tanpa memenuhi syarat dan rukun atau tanpa ilmu. Jadi sholat hanya ikut-ikutan. Yang ketiga, lalai itu adalah orang yang tidak khusyuk, tidak merenungi, memikirkan makna dari bacaan sholat. Itu termasuk kategori sahun atau lalai. Alladzina hum an sholatim sahun, alladzina hum yura'un. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang larangan riya. Dari awal ayatnya sudah disebutkan fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat, kecelakaan bagi orang yang sholat, kebinasaan bagi orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Yang pertama yang lalai, dan yang kedua adalah alladzina hum yura'un, orang yang sholatnya riya. Kalau ini bentuknya informasi, kalimat berita, hakikatnya maknanya adalah larangan agar jangan pamer atau ibadah sholat dengan tujuan ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh yang melihat. Contoh, orang yang pamer sholat adalah pamer ibadah ketika sholatnya rame-rame, berjamaah, banyak yang lihat. Sholatnya dibikin sekhusyuk mungkin, selama mungkin. Karena apa? Karena memang niatnya pengen dilihat orang. Oh, si anu sholatnya khusyuk, lama. Itu namanya riya. Tetapi ketika dia dalam keadaan sendirian, di rumah, di kamar lagi, sholat secepat mungkin, sholat serba tidak karuan. Kenapa? Karena memang merasa tidak ada manusia yang melihatnya. Sahabat Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa riwayat disebutkan riya, orang yang punya penyakit riya nanti di akhirat, ketika dia merasa telah banyak melakukan amal ibadah, merasa telah banyak melakukan amal soleh, nanti oleh Allah orang itu diperintahkan untuk minta pahala kepada orang yang dulu pengen di alam, pengen mendapatkan pujian. Jadi ada orang yang merasa banyak ibadah sewaktu di dunia, kok di akhirat tiba-tiba pahalanya nggak ada. Kenapa? Dijawab oleh Allah, silahkan kamu minta pahala karena kepada orang lain, karena sewaktu kamu sholat, sewaktu ibadah, kamu bukan karena ingin mendapatkan ridho aku, kata Allah, tapi kamu hanya ingin dipandang oleh orang yang lain. Oleh karena itu silakan minta pahala, minta ganjaran kepada orang yang
kepengen orang tersebut memandangnya dan memberikan pujiannya. Sahabat Braiters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana yang telah saya ungkapkan tadi, riya itu adalah sebuah penyakit hati. Dan penyakit hati itu, apalagi penyakit riya, sangat berbahaya. Tentu wajib kita obati andai kata kita terhinggapi penyakit riya. Bagaimana cara mengobatinya? Cari dulu penyebabnya. Itu namanya diagnosa. Cari penyebabnya. Apa penyebab riya? Penyebab yang pertama, kurang iman, kurang yakin, kurang kepercayaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengetahui segala apapun yang ada di alam dunia ini. Baik dari hal yang terkecil, seperti yang tidak bisa ditangkap, dilihat oleh indera mata, harus menggunakan kaca pembesar. Allah tetap lihat. Beberapa tahun yang lalu dunia digemparkan dengan musibah corona. Dan kita tidak pernah melihat secara kasat mata bagaimana bentuk dari virus corona itu. Yang kita tahu bentuknya adalah itu hasil dari pengamatan atau rekaman lewat kaca pembesar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, Allah maha melihat. Ada seorang ulama besar yang memberikan gambaran tentang Allah maha melihat, maha mengetahui. Gambarannya cukup indah. Allah melihat semut hitam yang sangat kecil di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam, tanpa cahaya setitik pun. Bisa dibayangkan ungkapan seorang ulama tadi, semutnya hitam, kecil, dia berada di atas batu yang hitam, tanpa cahaya di tengah kegelapan malam. Allah melihat semut tersebut. Kita walaupun dengan menggunakan kaca pembesar, saat tidak ada cahaya, tetap tidak akan bisa melihat. Nah, dengan meningkatkan keimanan terhadap maha melihatnya Allah, maha mengetahuinya Allah, kita saat ibadah ada bisikan, kepengen dilihat orang, kepengen ada yang memandang, kepengen ada yang memuji, maka akan bisa ditepis, akan bisa dihindarkan bisikan-bisikan tersebut. Karena kita yakin, aku ibadah pasti Allah lihat, aku ibadah pasti Allah tahu. Kalau Allah lihat, kalau Allah tahu, apa yang menyebabkan harus berpaling pada pandangan manusia ingin mendapatkan pujian? Ini penyebab dia kurang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah maha melihat dan maha mengetahui. Kemudian untuk mengobati riya, setelah kita tahu penyebabnya, tanamkan sifat ihsan yang sebaik-baiknya. Apa itu ihsan? Di dalam hadis arba'in disebutkan, yang disebut ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu
kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kita tidak merasakan melihat Allah, kebesaran Allah, tanamkan dalam hati, sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Sahabat Brighter's yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, resep tadi, cara mengobati penyakit ria, yang pertama, tanamkan keyakinan yang sekuat-kuatnya dimanapun berada, kapanpun kita berada, dalam keadaan apapun kita, Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Yang kedua, waspada akan bahaya ria. Yang ketiganya adalah ingat, Allah memberikan tugas, memberikan pekerjaan. Allah menciptakan malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan kita. Dengan demikian kita bisa terhindar dari penyakit ria. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.